dinil haq liyudhrahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kaum muslimin sidang tempat yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadiran Ilahi Rabbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Hikmah Masjid Kampung. Sengaja kita tinggalkan rumah di tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita. Tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Khalik yang mencipta. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agamanya yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan walaupun masih ada sisa-sisa COVID-19. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu sesempurnanya. Kemudian wala tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan diikuti godaan setan. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa setan itu adalah musuh kita. Innahu aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Dalam memakan yang hak kita dikatakan Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun. Kaum muslimin, kenapa setan mengganggu dan menggoda kita? Kita ingat waktu Nabi Adam bersama malaikat dan iblis ada di surga. Allah katakan, wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman, sujudlah kepada Adam, malaikat sujud, yang tak mau sujud adalah iblis. Allah majukan pertanyaan kepada iblis, iblis kenapa Anda tidak mau sujud? Ana khairum min Adam wa Adam min tin wa ana min nar. Saya lebih baik dari Adam. Adam itu dari tanah, saya dari api. Untuk apa saya sujud? Jadi kaum muslimin, kalau ada orang yang merasa lebih dari orang lain, itu adalah setan. Itu yang didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena begitu diusir oleh Allah dari surga. Iblis bilang, saya bersedia diusir surga, tapi saya akan mengganggu dan menggoda manusia itu. Kata Allah, kalau orang beriman tidak akan tergoda. Inilah setan. Kemudian sebelum kita bicara lebih lanjut, kita definisikan dulu ma huwa syaitan. As-syaitan al-mutamarid minal jinni wal insi wal bahaim. Yang setan itu setiap yang menggoda, baik yang menggoda itu jin, baik manusia, baik binatang, itu adalah setan. Jadi bukan dalam bentuk sesuatu, tapi dalam bentuk sifat. Dalam bentuk sifat yang kita sebutkan dengan setan. Baik jin, baik manusia, baik iblis adalah yang mengganggu dan yang menggoda. Kemudian dalam beberapa riwayat dijelaskan, setan itu ada namanya khanzaf.
Hanzab itu tugasnya bagaimana kita lalai beribadah. Baik ibadah sholat, baik ibadah puasa, baik zakat, baik haji, baik infak. Pokoknya lalai. Dan kalau ibadah sholat, waktu azan sudah dikumandangkan, kita bilang tanggung kerja masih sedikit lagi. Itu lalai. Dan kemudian nanti selesai kita beruduk, dan malah waktu beruduk itu setan juga mengganggu. Masing-masing antara kita bercerita juga padahal sedang beruduk. Itu diganggu. Kemudian dalam sholat, waktu rakaat pertama khusyuk, rakaat yang kedua sudah sampai ke Anduring dan sampai ke Simpang Haru. Itu kerja setan itu. Dan malah sesuatu waktu kita berdiskusi, waktu kita seminar, tidak ingat dia, tapi diingatkan waktu kita dalam sholat. Itulah pintarnya setan mengganggu kita. Kemudian yang berikut, setelah kita tidak diganggu dalam beribadah puasa, kita sudah melakukan puasa. Tapi kadang-kadang ada ajaan untuk kita naik emosi dan kemudian bertengkar. Kata Nabi, jawab, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Itulah dia. Kalau kita lakukan apa puasa, rusaklah ibadah puasa kita. Dan kemudian juga dalam melakukan zakat, seperti yang telah kita pahami bersama, yang salah itu dulu tidak tanggung-tanggung miskinnya, sehingga selesai sholat tanpa zikir, tanpa doa, tanpa mendengar ceramah, 1 kali, 2 kali, 3 kali ditanya oleh Nabi, wahai Sa'labah, kenapa anda tidak berdoa, tidak berzikir, tidak mendengarkan ceramah? Wahai Rasul, kain sarung saya ini kan hanya 1 lembar. Istri saya menunggu, kalau saya terlambat istri saya sholat. Dengan begitu Nabi sangat tergugah dia. Apa kata Sa'labah? Doakan saya wahai Nabi untuk orang yang sehat, orang agnia. Ya, Nabi mendoakan sehingga Sa'labah kaya raya. Waktu ditagih zakatnya, wahai Sa'labah, zakatnya sampai ini. Kok zakatkan? Saya berusaha kibas ini, unta ini saya untuk apa? Setan tadi masuk dia. Itu apa dizakatkan? Kita kan hanya milik kita ini. Itulah yang tugas. Ada kemudian juga dalam kita berinfak berwakaf. Jadi memang baik di rumah, baik di mana, celengan sudah lewat di depan kita, ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10, ada 5, ada uang 2.000, ada yang usang, ada yang baru. Kata setan, yang usang itu aja masuk. Itu kerja dia itu. Kenapa? Karena yang 2.000 yang baru itu nanti untuk cucu. Dibisikkannya. Oleh setan, itulah kerja setan itu. Dan kemudian juga kalau ibadah haji, kalau misalnya nanti sudah dibuka tahun depan, lebih kurang 40 juta dibisikkan. Untuk apa kita berangkat? Uang 40 juta itu dibelikan para rumah cukup banyak itu. Inilah kerja setan itu. Kemudian kita lanjutkan tentang yang berikut, nama setan itu A'war. A'war ini menggoda lelaki dengan wanita untuk mendekati zina. Kerja dia ini. Bagaimana didekati. Di mana kerjanya setan ini? Di dekat taplau, ada band. Ini yang dilakukan. Dan kemudian malah sebelum kita corona ada reuni SMP, reuni SMA, reuni perguruan tinggi. Karena istrinya tidak sefakultas, maka tidak dibawa. Ketemulah tema lama lagi. Sudah berkeliling, datang setan itu bisik-bisikan. Datang bisik-bisikan itu. Jadi dan juga termasuk kita mahasiswa. Kalau kita belajar tentirian bagus, tapi pada mulanya ada 8 orang, kemudian sudah izin 2 orang, izin lagi 4, tinggal 2 lagi. Setan itu membisikkan. Makanya kata Nabi, kalau ada 2-2an, yang ketiganya setan. Itulah dia. Jadi kita harus awas diri dari setan itu. Dan kemudian juga kalau kita lihat yang reunian tadi, ada istilah anak muda-muda itu sekarang yang setelah reunian itu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Karena sudah berkeluarga, ketemu teman lama itu. Itulah kerja setan itu, dibisikkannya terus.
Kemudian yang berikut adalah ini yang komandan setan, Sayyidus Setan, Abyad. Abyad itu yang menggoda Adam. Adam dilarang oleh Allah. Hai Adam, silakan Anda makan apa saja di surga ini. Hai susi itu ma'radan. Cuma wala taqraba hadhihi sajarah. Yang sajarah ini jangan didekati. Tapi setan tahu ya Adam tidak bisa tergoda melalui Hawa. Bilang sama suamimu Hawa, kalau kita makan kekal di surganya. Hawa ya dimakan. Makanya dalam riwayat karena Adam anak Hawa makan, itulah yang menjadi buah dadanya. Nah, dan kemudian dibilang oleh Hawa kepada suaminya. Nah, kebetulan Hawa pandai belum bahasa Indonesia sebenarnya ndak ada dah coba sekete. Akhirnya dimakan sampai di sini. Ingat arahan Allah. Makanya kita yang laki-laki ini kan pakai jakun-jakun ini. Yang wanita tidak ada pakai itu. Karena ingat arahan Allah. Itulah pintarnya setan. Dan kemudian juga yang menggoda si Selekah untuk menggoda Nabi Yusuf. Itulah dia itu. Jadi yang lain-lain juga itu yang kita sebutkan. Jadi nampaknya setan itu menggoda kita itu sesuai pula dengan ukuran keimanan kita. Kalau orang yang jarang sholat, mungkin setannya tamat SD saja. Tapi kalau kita dari UIN ini, setannya tamat S2 ini, mungkin malah tamat S3 yang menggoda. Iya, benar-benar itu. Karena sesuai kemampuan kita masing-masing, itulah diganggu dan digodanya. Itulah dia yang kita sebutkan. Jadi maka untuk itu kita harus waspada. Walaupun kita dari universitas, yang setan itu tetap menggoda. Walaupun Abyad, para nabi aja digoda. Nah, jangan doktor, jangan profesor, sebenarnya ya digoda, diganggu. Tapi tahu kita bahwa ini adalah setan. Ini yang paling kita ketahui. Dan kemudian yang berikut adalah namanya tibir. Tibir ini bagaimana orang tuh bercerotai aja seperti bahasa Minang. Ribah, namimah, membicarakan suami orang, istri orang, segala macam. Pokoknya itulah kerjanya itu di bibir itu. Dan kemudian termasuk hoax, segala macam. Ini adalah tibir yang mengungkap kadang-kadang menantu orang diceritakannya, kadang suami orang, kadang anak orang, segala macam. Itulah yang tibir itu kerja. Dan kemudian ada namanya lagi salwan. Salwan ini kerjanya buat tepung. Malam hari setelah tidur kita itu dikatakan oleh Nabi, di kepala kita diikat satu tali. Tangan kanan juga diikat, kaki juga diikat. Nanti kalau kita bangun jam malam, jam 2, dibaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana al-usur. Tanggal 1 kali. Kemudian pergi kita ke kamar mandi, pipis, berwudu. Tanggal lagi 1 lagi. Dan kemudian sholat tahajud kita. Setan masuk lagi. Kata Ustaz, kalau bulan Ramadan ini, tarawih dengan witir itu sudah tahajud itu. Nah, dibilangnya begitu. Itu apalagi tahajud. Apalagi mengatakan kita sudah witir. Malah dalam ketentuannya, kalau kita sudah witir di masjid, nanti mau tahajud, tidak perlu witir lagi. Maka tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu saja. Tapi setan itu pintar ya, mengganggu dan menggoda kita. Itu makanya kita awas-awas. Dan kemudian yang berikut itu adalah zilun. Zilun itu adalah bagaimana kita mubazir. Mubazir pakai air, mubazir yang tidak harus dibeli. Itu adalah mubazir. Makanya dikatakan Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Maka untuk itu kita di bulan Ramadan ini kita waspada, dikatakan oleh satu ayat, untuk di rumah kita jangan diganggu oleh setan, sering-sering baca ayat kursi. Dan kemudian waktu kita sholat diganggu, sering-sering baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia mengganggu dan menggoda kita. Dan kemudian kata Nabi, ada kebiasaan Nabi itu adalah dawamul uduk. Nabi kalau uduknya batal beruduk lagi, walau tidak untuk sholat. Gunanya apa? Untuk tameng, supaya setan itu jangan mengganggu kita. Dan kemudian juga setan itu mengganggu kita, kata kolena itu melalui pembuluh darah kita. Makanya kalau kita lihat yang di negeri kita ini terjadi perkosaan,
terjadi perzinaan, terjadi korupsi, gratifikasi, kemudian caci maki, segala macam itu adalah pengaruh dari setan. Ada dalam satu anekdot, setan itu melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak perlu lagi di dunia. Kenapa? Karena semua manusia itu sudah tergoda semuanya. Untuk apa lagi? Tugas saya kan sudah selesai itu. Sudah berbuat maksiat dia, sudah caci maki dia, sudah korupsi, gratifikasi. Itu dalam satu. Maka untuk kita di bulan Ramadan, maka dalam satu raya ada yang bertanya, Bro, di bulan Ramadan ini kan setan dibelenggu, tetapi kok banyak juga terjadi maksiat, terjadi pencurian. Dalam hadis itu dijelaskan, terbelenggunya setan itu bagi orang yang puasa imanan wahtisaban. Orang yang beriman laksanakan puasa dengan iman dan keyakinan yang kuat. Ya kalau orang maling itu tidak sholat, dia berbuat maksiat dia. Jadi terbelenggu setan itu jangan dianggap oh setan terbelenggu gitu aja. Nah, kalau begitu waktu malam hari tidak usah kita kunci pintu karena tidak ada orang yang akan mencuri. Nah, itu bagi siapa yang terganggunya, bagi siapa yang terbelenggunya setan itu bagi orang yang puasa itu. Nah, maka di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita pahami, para ustaz kita sudah menyampaikan. Nah, kemudian barangkali yang perlu kita pahami di bulan Ramadan mulai imsak, makanan minuman suami istri halal bagi kita. Tapi kata Allah semenjak imsak sampai maghrib beduk berbunyi haram, tidak boleh. Mampu kita tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri, tidak mendekati suami. Tentu diharapkan sesudah Ramadan yang benar-benar tidak punya kita. Bukan punya kita, lebih bisa kita menjauhinya. Sedangkan siang hari aja milik kita, mampu kita tidak mendekatinya. Inilah kita dilatih selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang dikedepankan ini bermanfaat, terutama untuk ketik sendiri, kemudian untuk kita bersama. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waktu Nabi di Masjid Madinah, datang orang Badawi. Nabi bersama sahabat, mat. Para sahabat marah. Kata Nabi, lah takdam, jangan marah. Itu umat saya, dia tidak mengerti. Biar panggil mat aja, tidak ada persoalan. Silakan aja. Dalam waktu tidak terlalu lama, datang lagi orang Badawi mencaci-caci sahabat. Sahabat sendiri kita tenang saja, dia diterima baik-baik. Yang kedua datang lagi orang Badawi itu, orang dari kampung itu, juga mencaci juga. Kemudian sudah ketiga kali tenang. Tapi yang keempat mencaci lagi, oh sahabat marah. Nabi tanpa pamit berdiri pergi. Dikejar oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Nabi pergi tanpa pamit? Waktu pertama, kedua, ketiga tadi malaikat bersama kita. Tapi kalau kita sudah balas, setan bersama kita. Walaupun kita berada di jalan yang benar. Itulah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Ghaffar, kami mohon ampun ya Allah dari kekeliruan yang kami laksanakan ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kami mohon diampuni orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Orang tua kami yang sedang sakit mohon disembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Qahhar, kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin-Mu. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.